Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, sudah kenal ya, saya Oni Asyarto dari SMA Negeri Cendawa, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jember. Di sini saya akan menjelaskan atau mendefinisikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mengapa harus ada budaya positif dan apa sih gunanya budaya positif? Nanti kita akan bahas di slide-slide yang akan saya jelaskan. Oke. Perkenalkan, ini dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya fasilitator. Fasilitator itu biasanya adalah calon yang sudah menempuh pendidikan guru penggerak, sudah menjadi pengajar praktek dan mengikuti seleksi menjadi fasilitator. Fasilitator saya Bu Nurul Mukarramah, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan pengajar praktek Bu Anis Prihatin-Nesih dari SMP 3 Jember. Beliau yang mendampingi ketika setiap bulan itu ada yang namanya pendampingan individu. Dan individu lah yang di situ kita saling sharing, saling tanya jawab mengenai modul-modul yang dipelajari di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya saya sendiri masih calon guru penggerak selama 6 bulan pendidikan, baik modal luring maupun daring di LNS itu mengerjakan berbagai tugas yang lumayan menyita waktu dan harus berbagi tugas juga dengan kegiatan saya di sekolah. Maka kita untuk menseleksi waktu. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin bermain sebentar ya, berpasang-pasangan dengan temannya. Yang nggak ada pasangannya ya ada pasangannya. Oke. Berpasang-pasangan boleh memilih A atau B ya, boleh memilih A atau si B. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan tangan salah satu tangan, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda agar begitu nggak boleh dibuka. Dalam mindset Anda itu nggak boleh dibuka. Tapi si B itu bertugas untuk merayu, boleh menghardik, boleh apapun juga. Yang penting bisa membuka kepalan tangan. Ya, siapapun nanti akan saya beri kesempatan mengapa membuka, mengapa mempertahankannya ya. Nah, saya beri waktu 30 detik ya, boleh untuk memilih siapa. Nah, yang A atau B boleh ya, dimulai dari sekarang 30 detik. Oke, yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha membuka. Yang A itu harus mempertahankan sekuat tenaga karena itu adalah ada benda berharga miliknya ya, yang tidak boleh satu orang pun tahu. Sedangkan yang B bertugas untuk meraih. Siapa di antara A dan B nanti yang berhasil? Ya. Oke. Boleh dengan berbagai cara agar berhasil membuka dan boleh dengan berbagai cara mempertahankan.
siapa yang berhasil membuka kepala tangan si A? Nggak ada. Yang berhasil mempertahankan kepala tangan A berapa orang? Oke. Saya minta dari Bapak Ibu semua untuk maju satu orang saja. Yang berani maju, monggo. Oke. Silakan jelaskan alasannya mengapa mempertahankan kepala tangan menggunakan game. Yuk, jelaskan. Jika saya menjelaskan bahwasanya alasan saya kenapa tidak membuka kepala tangan ialah ketika saya menganggap sesuatu hal yang berharga dalam hidup saya itu menjadi pedoman dan acuan saya dalam menjalankan sesuatu hal. Dan ketika hal ini dilepas, saya rasa semuanya akan kacau balau. Siap. Tepuk tangan dong. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Berarti teman-teman, Bapak Ibu guru semua, siapakah yang mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Oke. Next ya. Ini dalam salah satu modul itu Dr. William Glasser dalam kontrol teori meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya itu hanya ilusi. Nggak ada guru sebenarnya yang berhak untuk mengontrol murid, karena dalam sistem Among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewanta, kita nggak boleh mengontrol murid, tapi kita harus menuntun segala kodrat yang ada dalam murid itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan si murid seluas-luasnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, nggak semuanya ya. Misal ada murid yang maju, kita beri penguatan positif. Kira-kira ada teman yang belum mencapai kompetensi, iri nggak dengan apa perlakuan kita terhadap si A murid? Pasti iri, ya. Jadi nggak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, membuat merasa bersalah. Bapak nggak nyangka kamu bisa berbuat seperti itu. Padahal yang Bapak kenal kamu orang yang baik. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Itu kan membuat si anak semakin merasa bersalah dan membuat dirinya merasa tidak berguna. Ya, menurut kita itu hal baik. Dia bisa bersalah, dia memperbaiki kesalahannya. Tetapi dalam kenyataannya itu malah membuat si anak menjadi semakin merasa bersalah dan tidak berguna. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yuk, kita sudah dewasa ya. Karena kita pernah jadi anak dan kita pernah dipaksa. Mungkin Bapak Ibu yang punya putra di rumah juga seperti itu. Coba bayangkan, ketika kita menyuruh anak kita untuk melakukan hal seperti sholat, kadang kita sedikit memaksa. Padahal yang dibutuhkan anaknya contoh. Jadi contoh-contoh yang dilakukan terus-menerus itu lambat laun anak juga akan merasa, oh iya, orang tua saya seperti itu, seperti ini, maka akan terbiasa mengikuti. Dari ilusi-ilusi ini diharapkan nanti di dalam kelas ya, Bapak Ibu bisa, mungkin termasuk saya juga bisa memperbaiki apa yang selama ini miskonsepsi terhadap tentang kontrol ini ya. Karena sebelum menjadi guru penggerak sama, saya juga di depan ya, di depan itu sebagai seseorang juga ketika ada murid terlambat, itu juga saya sering marah-marah gitu. Saya nggak mau tahu alasan. Kamu tetap terlambat, ya terlambat, nggak perlu tahu apa nggak, saya nggak peduli dengan alasan kamu. Itu yang nanti akan lambat laun kita rubah bersama-sama menjadi budaya yang positif. Oke. Tapi bukan berarti ketika saya menjelaskan di sini saya lebih expert dari jenengan ya, tidak. Tapi ini adalah usaha saya untuk berbagi praktik baik dalam pendidikan guru penggerak ini. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori dokter. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol ya? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu salah kan ya? Kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Jadi nggak semua yang kita inginkan
atau yang kita tujuannya, misal karena kita di dunia pendidikan ada murid itu enggak semuanya harus masuk. Makanya nanti ada yang namanya diferensiasi dalam pembelajaran. Diferensiasi itu kan ya sesuatu pembedaan dalam bisa produk, bisa konten, bisa proses dalam pembelajaran. Yang kita lihat dari mana? Dilihat dari yang namanya asesmen diagnostik awal. Dari asesmen tersebut kita bilang, oh si A gaya belajarnya auditori, gitu. Visual si B, visual si C gaya belajarnya kinestetik. Itu semua nanti bisa dilihat dari asesmen awal, gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk pun sebenarnya ada tujuan si anak. Yang nanti kita bahas bahwa setiap anak, jangankan anak ya, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan pokok yang nanti akan kita bahas di berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita sudah membuktikan tadi ya bahwa hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak akan membuka, walaupun dipaksa oleh temannya, kepala tangan tadi ya, dipaksa tetap tidak dibuka karena ada keyakinan bahwa ada sesuatu yang berharga tadi yang dijelaskan oleh teman kita tadi ya. Saya bisa mengontrol orang lain, jadi itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid-murid kita tidak bisa kita kontrol. Yang hanya bisa kita kontrol adalah menuntunnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak gagal, kita boleh memaksa. Ternyata tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka kita ciptakan alternatif pilihan yang bisa dipilih oleh si anak, si murid ini. Model berpikir menang kalah itu biasanya ada ya. Kalau saya mengalah, nanti murid itu akan semakin melunjak di beberapa guru, termasuk guru senior, banyak hal seperti itu yang harus kita rubah ya. Kita harus menciptakan yang namanya win-win solution, solusi yang sama-sama menang. Si guru menang, si murid juga menang dalam hal apa? Ya sama-sama pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang telah ada tadi ya. Disiplin positif menurut Ganjar Dewantara KHD, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Disiplin. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, kita paham bahwa Ganjar Dewantara adalah Bapak Pendidikan, Menteri Pendidikan pertama. Itu filosofi tentang Ganjar Dewantara itu sangat kompleks ya. Menurut Dian Gosen, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi dari dalam, bukan dari luar. Ya, itu ada seorang murid yang baik. Ternyata nanti ya, murid itu semuanya kan akan menjadi seorang pemimpin. Saya pernah mendengarkan kata-kata bijak bahwa pemimpin yang baik berawal dari pengikut yang baik. Pengikut yang baik itu seperti apa? Yang bisa menaati peraturan. Ya, nggak mungkin pemimpin bisa membuat peraturan kalau dia tidak pernah menaati peraturan. Oke. Nilai-nilai kebajikan. Coba. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasarkan Anda? Kira-kira Anda diutus oleh pemimpin atau kepala sekolah ya untuk melakukan pelatihan. Motivasi apa yang ada dalam diri Anda ya? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran?
menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi ya, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau yang terakhir Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau pertanyaan ini diajukan sekarang, mungkin jawabannya klise. Jawabannya adalah yang di akhir, karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tapi pada kenyataannya, ketika kita mendapat tugas untuk pelatihan di luar kota mungkin itu ya, kan ada ada semacam kekhawatiran, aduh kalau aku nggak ikut kira-kira bagaimana ya, apakah berpengaruh terhadap nilai-nilai ketika mengerjakan SKP atau nilai-nilai yang lain, itu pasti ada. Maka yang ideal memang adalah yang ketiga, menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena guru itu memang harus belajar ya. Karena di era yang seperti sekarang sebenarnya pun mencari ilmu pengetahuan bagi murid itu gampang, tinggal buka gadget semua ada. Di YouTube guru model apapun ada, guru model santai, guru yang teriak-teriak, di YouTube itu semuanya ada. Tapi tugas kita di sini di sekolah kita adalah menuntut. Maka untuk bisa menuntut anak-anak kita, maka kita juga harus belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Menurut Anda, bentar ya. Oke. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan menjadi tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan perasaan Anda. Coba kita tanya dalam hati Anda ya. Kalau di sekolah nggak ada peraturan bagi guru, kira-kira kita datang tepat waktu atau tidak? Ya. Kadang murid-murid itu lebih pintar dari kita ya. Ketika murid terlambat, kita juga sering menegur, menasihatinya. Tapi kadang sebagai manusia normal, kita juga ada keperluan-keperluan atau kepentingan-kepentingan tertentu yang harus memaksa kita tidak bisa datang tepat waktu ke sekolah. Dan ketika itu dilihat oleh murid, murid juga lupa, kalau aku dimarahin karena guru telah, itu pasti ada. Maka tugas kita adalah memberikan mereka pengertian itu ya. Selanjutnya, menurut Anda dari kedua jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada murid-murid Anda? Coba yang ini. Tidak sudah sering menghadapi murid-murid, adakah strategi-strategi dari Bapak Ibu guru semua yang pernah diterapkan menghadapi murid-murid? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab, dari situ saja tidak apa-apa. Yang kedua, strategi apa yang selama ini Anda terapkan? Pernah? Ada yang mau membantu menjawab mungkin? Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Oke, monggo. Baik, di sini saya ingin sedikit menjawab pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Bapak di depan. Bahwasanya salah satu strategi saya untuk menanamkan nilai kebajikan ialah saya menggunakan beberapa game. Jadi salah satu contoh kemarin ketika saya mengisi kelas, saya menggunakan metode game dan dengan membagi kelompok, dan dalam kelompok itu membuat kesepakatan bersama bahwa, dan ketika terjadi suatu
hal yang berbeda atau kesalahan, pada akhirnya anak-anak yang berada di situ harus secara tidak langsung, oh saya harus menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya, apa yang saya sudah ucapkan, saya lakukan suatu kesalahan dan pasti ada dampak baik buruknya. Dan dengan cara itu mereka sudah berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Oke, terima kasih jawaban. Tepuk tangan dong untuk teman kita ya. Setiap guru pasti punya strategi untuk bagaimana menerapkan disiplin positif. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda? Baik, Bapak bisa menjawab. Kalau dari saya, nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan bersama terhadap peserta didik kita ialah ngomong soal kejujuran. Kejujurannya, oke. Dan juga tanggung jawab, Bapak, pastinya. Kejujuran dan tanggung jawab. Mengapa itu perlu ditingkatkan untuk era sekarang? Karena kita lihat usia rentan anak SMA sekarang yang saya resi, terkadang ketika mereka mempunyai kesalahan, mereka terkesan menutupi dan tidak jujur dan tidak mau bertanggung jawab kesalahan-kesalahan seperti itu. Salah satu contohnya mungkin kalau ketika ada tugas, mereka tidak mengerjakan, hanya mengalih ulang hasil dari pemikiran teman-teman seperti itu. Maka kejujuran dan tanggung jawab itu penting ya untuk kita tanamkan pada murid. Terima kasih atas jawabannya. Oke, biar di situ aja Bapak. Terima kasih Bapak, memang benar ya, nilai-nilai kebajikan itu memang harus kita tanamkan kepada siswa atau murid-murid kita di tengah era globalisasi yang sangat mengkhawatirkan sekarang. Sekarang itu benar bisa dianggap salah, salah dianggap benar, penting dianggap tidak penting dibesar-besar menjadi penting. Itu adalah salah satu tantangan menjadi guru di era milenial seperti sekarang. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi eksternal tadi itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misal, kalau menurut kita tuh, aku kalau nggak datang tepat waktu, kalau terlambat pasti dihukum oleh Paul. Itu jelas, masih ada. Itu namanya ada di beberapa murid kita motivasinya eksternal, takut mendapatkan hukuman. Selanjutnya motivasi eksternal yang lain untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misal ada program guru teladan di sekolah, programnya guru teladan itu akan mendapatkan reward 1 kali gajinya. Yang menjadi prasyarat menjadi guru teladan adalah mengumpulkan semua perangkat pembelajaran dalam tepat waktu yang diukur sekian waktu, misal dalam 1 semester. Ada beberapa guru yang berusaha mengikuti kegiatan itu karena ada motivasinya, yaitu mendapatkan hadiah ya, atau motivasi tersebut. Itu masih masuk dari motivasi eksternal. Yang terakhir ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Menghargai diri sendiri. Susah ya untuk menghargai diri sendiri, karena memang menghargai diri sendiri itu kadang membuat kita lupakan. Oke, lanjut. Merdeka itu artinya menurut Ki Hajar Dewantara ya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk atau berbuat memerintah diri sendiri. Jadi dorongan internal tadi itu, dan menurut Ki Hajar Dewantara itu namanya merdeka, menjadi manusia yang berdaulat. Apakah kita sudah menjadi manusia yang berdaulat? Coba tanya dalam diri atau dalam hati kecil Anda masing-masing. Mungkin dari sini, dari Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ingin ada pertanyaan? Iya. Lanjut, kalau tidak ada. Ada? Tidak ada, siap, monggo.
Gini, pada bab teori respon tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya ialah bagaimana untuk mencapai suatu kepentingan bersama harus melakukan perundingan. Jadi tidak ada kesan untuk pemerintah atau memaksa. Setelah ini, yang menjadi permasalahan ialah waktu estimasi yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama tadi. Apakah tidak akan menghambat waktu memberikan pembelajarannya? Terima kasih. Pertanyaannya itu memang saya pernah melihat wawancara dari Menteri Pendidikan kita bahwa setiap guru namanya sekarang kurikulum merdeka, guru itu punya hak untuk dinamis. Dinamis itu bukan berarti terus maju ya. Dinamis itu boleh sedikit mundur atau bahkan naik ke atas sedikit, turun terhadap peserta didik boleh. Misal di kelas saya di kelas 11 ya. 11 ternyata kumpulan beberapa anak yang memiliki nilainya atau sudah memiliki standar kompetensi gitu ya. Kelas 10 tidak. Maka tidak mesti saya harus menyamakan materi untuk kelas 11 dan 10 Jadi estimasi berapa waktunya itu terserah tergantung dari kesepakatan kita dengan murid. Maka sekarang di rapor pun tidak ada yang namanya peringkat gitu ya. Di rapor pun karena saya mengajar sejarah, tidak pernah tertulis sudah atau mampu menguasai karena bab tentang pengertian sejarah dan lain-lain seperti itu. Untuk masalah waktu itu fleksibel tergantung, tapi setiap guru pasti punya yang namanya tujuan pembelajaran. Masuk kelas tujuan belajar kita ini apa? Harus memahami, misal harus memahami atau mampu menguasai atau membaca peta penyebaran atau peta pelayaran pedagang-pedagang dari Portugis atau Inggris atau Belanda ke Indonesia ya. Jadi setiap peserta didik itu mampu membaca peta, oh ternyata Belanda melewat jalur barat, jalur timur dan sebagainya, itu harus dikuasai. Jadi untuk estimasi waktu tadi itu memang benar pertanyaannya bahwa itu tergantung atau terserah dari kesepakatan bersama ya. Dan di setiap kelas pun di satu jenjang itu nggak harus sama menyelesaikan. Dan itulah sekarang tugas berat kita sebagai guru ya. Jadi di kurikulum merdeka itu bukan berarti terserah kita ya, tapi ada beberapa acuan yang harus kita kerjakan, yang tidak semua kelas harus sama untuk menyelesaikan materi tersebut. Nah ini kembali pada disiplin positif tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di dalam pelajaran olahraga ya harus memutar lapangan basket 10 kali gitu ya. Tidak nyaman, tapi hanya di waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, di hukuman itu malah kalau anak dihukum itu malah benci anak bahkan sering menggoda guru itu ya, malah sering terlambat, malah sering kabur, Bapak Ibu, yang kita bisa lihat di anak-anak kita sendiri ya. Tapi yang kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Di hukuman, paksaan, stimulus agapan, di konsekuensi, mendorong anak menyakiti diri sendiri, di hukuman itu ya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, diperlukan rasa tak dihargai, itu pasti ada kalau kita hukum, apalagi dihukum di depan teman-temannya ya. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, itu di konsekuensi kita praktek ya. Ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan terjadi dan sesuatu harus terjadi di konsekuensi. Ada beberapa di antaranya anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, lalu konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Beberapa contoh antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu: membersihkan teman air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi karena si murid yang menjatuhkannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu juga sebuah konsekuensi. Nah, ini ada yang namanya integritas gagal, itu
hukuman termasuk identitas gagal karena memang karena memang semuanya berdampak negatif terhadap murid, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas sukses karena membangkitkan atau bisa menyadarkan murid akan kesalahannya. Kemudian dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Teori kontrol guru ada sebagai penghukum. Ketika saya di depan terus ada yang lambat saya hukum, ya. Kadang saya suruh push up, kadang saya suruh menyanyikan lakukan yang Indonesia termasuk konsekuensi. Kadang saya cubit dan sebagainya, itu adalah sebagai penghukum. Sebagai membuat orang merasa bersalah, yang seperti saya jelaskan tadi itu Bapak Ibu, bahwa itu juga adalah salah satu teori kontrol guru. Lalu sebagai teman, nanti kita bahas ya, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Posisi ideal kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Di penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa itu masuk sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah itu juga salah satu identitas gagal. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, ibu kecewa atau bapak kecewa karena kamu sudah berbuat melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Kalau sebagai teman, posisi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, kamu pasti bisa belajar lebih giat demi bapak, demi ibu. Itu adalah posisi sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita menanyakan apa peraturannya dan sebagainya, itu sebagai pemantau. Misal ketika saya ada banyak murid yang terlambat gitu ya, lalu saya membawa buku catatan tentang keterlambatan anak, itu saya termasuk dalam posisi pemantau. Selanjutnya ini di hasilnya dan identitas berhasil sukses itu sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan, kita juga mengajukan pertanyaan tentang keyakinan kelas dan menguatkan pribadi murid-murid kita. Ya. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang idealnya kita ada di posisi manajer, tapi ada kalanya kita juga jadi pemantau sebagai teman. Dan seyogyanya kita juga mengurangi posisi kita sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Lanjut. Segitiga restitusi itu ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini Bapak. Ini segitiga restitusi ya. Yang bawah itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita coba stabilkan identitas dia. Identitas dia ketika gagal kita coba stabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini dan sebagainya itu ya. Lalu di validasi tindakan kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Coba jelaskan kepada Bapak. Setelah selesai kita menanyakan keyakinan, ya nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas, bahwa kita bisa adanya harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, setelah kita tanyakan itu, kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah tetap seperti ini atau ingin ada perbaikan? Maka kita tanyakan tadi di sini tuh ya. Nih, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, contohnya ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini
Nah, salah satu beberapa kalimat menstabilkan identitas ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini salah satu tadi yang tidak akan menstabilkan identitas. Lalu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang tadi itu ya, dan bertahan hidup. Ini contoh-contohnya guru berkata, kalau kan, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Apa yang penting bagi kamu itu adalah validasi kebutuhan dia atau tindakan. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Karena dari keyakinan kelas yang sudah disepakati itu ya, kelas yang ideal itu seperti apa? Misal kelas yang saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, seperti itu, oke. Kita buat pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul apa salah? Salah ya. Oke, jawabannya salah. Luar biasa. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah? Betul. Ih, Bapak Ibu luar biasa semua ya jawabannya. Lanjut. Apa nilai kebajikan dan keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya apa? Kira-kira? Mana anti peraturan? Ada yang lain? Mengutamakan keselamatan. Oke. Next, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan santun. Kita cek. Ya, menggunakan dalam saat mengendarai motor itu adalah keselamatan. Ini menjaga kebersihan. Lalu dia menggunakan kata-kata kasar tuh nilai kebajikannya adalah selalu bersikap positif atau hormat. Coba jenengan urutkan mana? Urutkan langkah-langkah utama dalam menentukan keyakinan kelas serta pendalamannya. Dari yang mana dulu kira-kira? Berdiskusi mana gambaran perilaku yang menjelaskan keyakinan kelas. Berdiskusi menjelaskan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kira-kira yang mana yang pertama? Oke ya, blank. Yang pertama adalah ini. Kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang terjadi di kelas. Jadi di kelas kita berdiskusi. Ayo anak-anak, kira-kira apa peraturannya? Dilarang makan ketika pelajaran. Oke, tulis semua. Dilarang terlambat ketika pergantian guru. Oke. Kalau keluar atau kalau bertanya kepada guru mengacungkan tangan terlebih dahulu, oke, gitu ya. Jadi kata-kata yang dilarang-larang semua itu, ya, itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Misal tadi itu dilarang terlambat menjadi datang tepat waktu, dilarang mencuri, gitu ya. Jadi gimana kalimat positif dilarang mencuri itu, Bapak Ibu? Misal dilarang mencuri, jadi dilarang menggunakan kata
kata dilarang pokoknya. Kalau belum jadi positif, ya. Tidak, itu kan juga negatif masih. Ayo, jangan menggunakan kata jangan, dilarang masih negatif. Dilarang mencuri berarti menggunakan atau mengambil hak miliknya sendiri, itu kan ya, bukan milik temannya. Itu mungkin ya kata lain dari dilarang mencuri. Lalu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai pendidikan kelas. Jadi tadi dia ada dilarang buang sampah, dilarang adanya coret-coret tembok, itu disarikan menjadi temanya, yaitu nilai kebajikannya yaitu kebersihan. Banyak dari itu tadi, banyak dari apa? Dari peraturan tadi ya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang menentukan kelas yang keempat. Lalu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Oke. Untuk menguji daya ingat Bapak Ibu semua, yang pertama 5 bulan dasar manusia. Yang nomor 1 apa? Kesenangan. Yang kedua, cinta dan kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ayo apa? Ayo, yang keempat. Yang keempat, nanti ayo. Dan yang tahu ya. Ayo, yang kelima. Waduh, Bapak Ibu guru kok sering lupa ini ya. Oke, yang keempat itu penguasaan. Oh, ternyata sama kayak murid ya ternyata kita. Yang kelima, bertahan di. Yang pertama itu kesenangan. Ini kan kebutuhan dasar kita ya. Jadi murid kita ketika melakukan kesalahan itu ternyata memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Contohnya cinta dan kasih sayang itu apa? Yang kedua contohnya, ketika murid cari perhatian itu ya, terus dia celometan, itu sebenarnya ingin ada kebutuhan cinta dan kasih sayang yang ingin dia penuhi ya. Kebebasan. Misal murid kita sedang melakukan apa ketika dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan? Ketika pelajaran dia main game sendiri, dia itu memenuhi kesenangan dan kebebasan. Lalu penguasaan itu biasanya ingin diakui. Misal ada murid yang dia memang bisa, tapi saya bu, itu ingin diakui. Ya, ketika keinginan diakui tersebut menjadi sebuah penguasaan bahwa saya itu adalah orang yang bisa gitu ya. Yang kelima tadi bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa senang gitu ya. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau berkoneksi. Ternyata kebutuhan ini juga bukan hanya murid saja, guru-guru pun, karena ini kebutuhan dasar manusia juga seperti itu. Sama, guru juga kebebasan akan pilihan, kemandirian, otonomi, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya, prestasi untuk diakui. Itu adalah salah satu penguasaan. Ini loh aku yang nilainya tertinggi ulangan, maka mungkin beberapa kali bisa kita beri reward, bertahan hidup.
kebutuhan fisiologi atau rasa lapar serta psikologi rasa aman. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada pada murid, juga ada pada guru-guru gitu. 3 tahapan evaluasi itu yaitu menstabilkan identitas tadi, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tadi itu ya, sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh respon berbuat salah tidak apa-apa, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Intinya di tahapan stabilitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan tadi itu ya menjadi lebih baik. Validasi tindakan sudah tadi saya jelaskan. Menanyakan keyakinan juga ya. Proses di mana murid-murid menghubungkan dirinya dengan nilai yang dipercaya, nilai apa yang kita percayai di keyakinan kelas tadi. Apa keyakinan kelas kita itu menanyakan keyakinan kelas sehingga kita bisa memperbaiki identitas murid yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. Ini adalah refleksi saya. Sejauh mana pengenalan Anda terhadap konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ini jawaban saya, teman-teman. Lalu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Di sekolah Anda setelah belajar modul ini, awal saya berpikir budaya positif muncul dari seorang guru yang harus dipatuhi. Setelah belajar lebih dalam, ternyata budaya positif muncul dari kesepakatan antara guru dan murid, dan budaya tersebut berlaku untuk guru dan murid. Ya, itu yang sering kita lupa, bahwa budaya positif itu hanya untuk siswa, ternyata juga untuk guru. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami adalah terlalu kaku saat mengajukan pertanyaan ketika saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Murid juga tidak menjawab dengan lancar setiap pertanyaan yang saya ajukan. Nah ini sama ketika saya ke murid, ke bapak guru semua, karena mungkin belum begitu paham ya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Setelah menerapkan konsep inti dalam modul budaya positif, saya merasa seperti menjadi seorang murid, di mana tingkah laku saya juga terkontrol dengan adanya budaya positif yang telah disepakati bersama. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, apakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah ketika membuat kesepakatan budaya positif bersama murid. Hal yang perlu diperbaiki, penetapan keyakinan kelas. Sebaliknya, keyakinan kelas tidak perlu langsung mengambil beberapa nilai-nilai kebajikan, akan tapi perlu dilaksanakan satu persatu secara bertahap. Jika anak sudah terbiasa dengan satu budaya positif, maka budaya positif tersebut ditambah lagi setiap semesternya. Ini catatan dari saya ini. Sebelum belajar modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda pada saat ini setelah mempelajari modul ini? Apakah posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berada pada posisi kontrol seorang pembuat merasa bersalah. Namun setelah memahami modul ini, saya akan mencoba menjadi seorang manajer.
Sebelum belajar modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga diskusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Setiap menghadapi permasalahan murid, tahap restitusi yang sering saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi dengan salah. Setelah itu saya memberikan nasihat atas kesalahan yang dilakukan murid saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, sebaiknya budaya positif langsung diterapkan sekolah, bukan beranjak dari keyakinan kelas. Penyusunan budaya positif didiskusikan dengan dewan guru dan perwakilan murid setiap kelasnya, sehingga dengan menerapkan secara serentak akan lebih mudah karena faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menciptakan budaya positif. Teman-teman, Bapak Ibu guru semua, kira-kira apa sih budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Yang pertama kan 5S itu yang menyambut siswa ketika pagi. Itu kan sudah budaya positif yang sudah ada di sekolah kita yang perlu ditingkatkan. Apalagi kira-kira ketika Islam kedua itu sholat berjamaah, itu kan salah satu budaya positif yang bisa diterapkan. Apalagi mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua yang karena saya di sini juga sebagai staf siswaan yang mungkin akan dijadikan nanti dari peraturan menjadi budaya menjadi keyakinan kelas sehingga menjadi budaya positif. Misal apa lagi budaya positif itu? Mungkin karena di sekolah kita mencanangkan adiliyata, mungkin kita akan membuat kesepakatan tentang bagaimana ini piket menyiram bunga-bunga termasuk bunga anggrek itu ya. Siapa teriak-teriak? Oke. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk memenuhi waktu. Silakan. Monggo. Halo? Iya, halo. Ada Ini, jadi sedikit saran mungkin Siap. program salah satu yang bisa dikembangkan di sekolah kita ini mengenai adiliyata, ya Bapak. Jadi mungkin ada sedikit hal terobosan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan, bukan hanya dalam lingkungan sekolahan, tapi juga lingkungan di luar lingkup sekolah. Mungkin di depan sekolahnya banyak kayak tempat-tempat yang kurang bersih notabene. Jadi kita sedikit mendorong anak-anak untuk diajak bekerja sama dengan masyarakat setempat persekolahan untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Oke. Memang itu adalah salah satu programnya nanti di program kita punya namanya kaderisasi dan mungkin juga akan berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Di lingkungan sekolah kita banyak yang masih kotor yang mungkin ke depan murid-murid kita, warga sekolah kita juga nanti akan berkomunikasi mungkin dengan RT sekitar atau mungkin dengan RW bahkan lurah untuk melakukan tadi seperti masukan jenengan untuk mungkin kerja bakti atau bahkan nanti juga membersihkan gorong-gorong sekolah kita ya, karena nanti ujungnya juga keluar dari lingkungan sekolah takut menyebabkan banjir gitu ya, sehingga kerjasama antara warga sekolah dan warga masyarakat sekitar itu penting. Terima kasih masukannya Pak. Mungkin ada masukan yang lain. Tentang budaya positif.
Oke, berarti memang diseminasi yang saya lakukan ini adalah salah satu upaya saya dalam sumbangsi dalam perbaikan program-program di sekolah kita. Kebetulan saya juga di bagian kesiswaan, sehingga masukan-masukan dari Bapak Ibu semua juga sudah saya catat, sehingga akan menjadi pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bro? Silakan. Kalau tidak ada, nah, terima kasih atas waktunya, investasi waktu yang sudah dengan berikan kepada saya, sehingga semoga apa yang sudah dengan lakukan bernilai ibadah dan membuat berkah untuk sekolah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa minta